Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao sangat terkejut, bahkan catatan rahasia yang disimpan di Istana Majus tidak menyertakan hal-hal ini. Menurut Guang Cheng, invasi non-manusia memberi umat manusia kesempatan untuk membebaskan diri dari makhluk-makhluk legendaris itu. Tanpa kesempatan ini, makhluk-makhluk itu tidak akan pernah membiarkan umat manusia berkembang dan bangkit, karena mereka tidak membutuhkan umat manusia untuk tumbuh lebih kuat, menjadi lebih pintar, dan menciptakan budaya. Sebaliknya, mereka hanya ingin umat manusia belajar membangun altar, lalu menyembah mereka sebagai jiwa leluhur. Tunggu sebentar, aku bingung. Ji Hao memandang Guang Cheng dan bertanya, mereka tidak membutuhkan umat manusia untuk menjadi kuat. Mereka melindungi umat manusia, dan sebagai imbalannya, mereka hanya ingin umat manusia membangun altar dan menyembah mereka sebagai jiwa leluhur. Mengapa? Guang Cheng tersenyum dan melambaikan tangannya, menyuruh sepasang anak laki-laki itu untuk bermain dengan harimau dan boa. Kemudian dia merebus airnya dan terus membuat teh sendiri. Sambil membuat teh dengan lancar dan tidak tergesa-gesa, Guang Cheng melanjutkan ceritanya. Membangun altar untuk menyembah makhluk-makhluk legendaris yang melindungi umat manusia sebagai jiwa leluhur, ini adalah metode yang dipelajari oleh makhluk-makhluk kuat dari dewa tertua di dunia. Bagi makhluk-makhluk legendaris itu, kesejahteraan umat manusia tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka melindungi umat manusia, dan bahkan mengizinkan umat manusia untuk mewarisi garis keturunan mereka dan mencapai kekuatan mereka, karena mereka menginginkan sesuatu dari umat manusia. Garis keturunan Pan Gu menghasilkan 3 ras, jenis naga, jenis phoenix dan umat manusia. Namun, umat manusia adalah yang paling beruntung. Jenis naga mewarisi tubuh kuat Pan Gu, jenis phoenix mewarisi jiwa kuat Pan Gu, dan umat manusia mewarisi kesuburan dari garis keturunan Pan Gu. Tanggung jawab umat manusia adalah menyebarkan dan memperkuat garis keturunan Pan Gu. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa, kecuali kesuburan, umat manusia juga telah mewarisi roh sejati dari jiwa Pan Gu, ketika mereka diciptakan. Tipe Phoenix hanya mendapatkan kekuatan jiwa Pan Gu, tetapi tidak pernah mewarisi sedikit pun dari roh sejati misterius Pan Gu. Oleh karena itu, jenis naga itu sombong sedangkan orang Phoenix dan bangga, tetapi ketika melakukan kontak dengan manusia, burung Phoenix itu selalu memiliki sikap yang lebih buruk. Itu karena mereka cemburu pada umat manusia karena mewarisi roh sejati Pan Gu itu. Tidak seperti jenis Phoenix, jenis naga percaya bahwa mereka adalah ras terkuat di dunia. Karena tubuh mereka yang kuat, mereka tidak takut apa-apa. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut roh sejati itu. Dengan cara ini, jenis naga masih bisa mempertahankan sikap normal mereka saat melakukan kontak dengan umat manusia. Karena semangat sejati itu, manusia sebagian besar pintar, dengan kemampuan belajar yang kuat, yang dengannya mereka dapat belajar, berpikir secara berbeda, membentuk kembali dan meningkatkan pengetahuan yang ada. Juga karena semangat sejati itu, manusia menjadi pemilik dunia Pan Gu. Bunga dao besar yang tumbuh di dahi Pansi bisa mengendalikan dao agung dari seluruh dunia Pansi. Umat manusia mewarisi roh sejati Pan Gu, dan roh sejati dibagi menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat mengendalikan dao agung dunia Pan Gu. Namun demikian, mereka dekat, dan bersesuaian dengan dao agung dunia ini. Akibatnya, umat manusia dikaruniai bakat besar dalam kultivasi, dan juga mendapatkan rahmat baik dari dunia ini. Dengan kata lain, umat manusia berada di bawah perlindungan kekuatan Dao yang agung. Untuk alasan ini, selama umat manusia membangun altar untuk menyembah makhluk-makhluk legendaris itu sebagai jiwa leluhur mereka, makhluk-makhluk itu akan dapat berbagi kekayaan milik umat manusia. Makhluk-makhluk legendaris ini dilahirkan dengan garis keturunan yang kuat namun dewasa, yang berarti mereka tidak perlu mengolah diri mereka sendiri secara serius untuk mencapai kekuatan besar, karena kekuatan mereka lahir bersama mereka. Namun, garis keturunan mereka juga merupakan keterbatasan kekuatan mereka, yang tidak pernah bisa mereka hancurkan.
Bagi makhluk-makhluk legendaris itu, garis keturunan mereka yang kuat adalah hadiah, tetapi juga kutukan, karena mereka tidak pernah bisa melampaui leluhur mereka. Selain itu, generasi demi generasi, kekuatan garis keturunan akan menipis, dan makhluk-makhluk itu akan berubah semakin lemah, akhirnya menjadi seperti hewan biasa. Namun, hanya jika umat manusia membangun altar untuk memelihara makhluk-makhluk ini dengan kekayaan mereka dan membiarkan jiwa makhluk ini terus menyerap keberuntungan umat manusia dan menguatkan, garis keturunan makhluk-makhluk itu tidak akan menurun. Sebaliknya, garis keturunan itu akan tumbuh lebih kuat dari generasi ke generasi. Selain itu, tingkat pertumbuhan kekuatan garis keturunan makhluk ini akan meningkat seiring dengan jumlah manusia yang memilih untuk menyembah mereka. Jika jenis makhluk legendaris tertentu dapat disembah oleh semua manusia, tidak peduli seberapa lemah makhluk jenis ini pada awalnya, ia bisa menjadi satu-satunya pemilik dao besar dunia ini di masa depan. Mendengar semua ini, Ji Hao menjulurkan matanya dengan mulut terbuka lebar karena terkejut. Kembali ke Southern Wasteland, ketika dia mengaktifkan garis keturunan gagak emasnya, dia telah melihat nenek moyang manusianya dengan pahit memohon kepada gagak emas itu untuk kekuasaan, dan gagak emas itu melayang tinggi di langit di atas seluruh dunia. Tapi, kebenarannya ternyata seperti ini. Manusia-manusia itu seharusnya tidak menangis dan memohon kepada makhluk-makhluk itu untuk berbagi kekuatan mereka. Sebaliknya, makhluk-makhluk itu seharusnya memegang kaki manusia-manusia itu dan memohon kepada manusia-manusia itu untuk membangun altar untuk menyembah mereka. Semuanya terbalik. Awalnya, makhluk legendaris itu tidak tahu tentang ini. Guangcheng tersenyum dan melanjutkan, namun, dewa-dewa paling asli itu, yang dihasilkan oleh kekuatan alam, mereka secara alami dapat bergabung dengan kekuatan asli dunia ini. Oleh karena itu, kurang lebih, mereka menemukan hal ini. Salah satu dari mereka mungkin menyebutkan itu kepada makhluk-makhluk itu, secara tidak sengaja mengajari makhluk-makhluk itu untuk memelihara manusia seperti ternak dan menjarah kekayaan mereka. Simpan pilihan kata yang bijaksana. Ji Hao diam-diam mengangguk. Secara keseluruhan, non-manusia menyerang dan mengalahkan pasukan makhluk kuat legendaris, berburu makhluk-makhluk itu sebagai jenis sumber daya yang langka. Sayangnya, non-manusia membunuh dan menangkap makhluk-makhluk itu terlalu efektif, dan kecepatan reproduksi makhluk-makhluk itu terlalu rendah. Oleh karena itu, banyak ras makhluk legendaris kuno yang mendominasi berangsur-angsur menurun. Makhluk-makhluk kuat itu menurun, dan umat manusia dibebaskan, secara mandiri mengembangkan budaya dan kekuatan mereka. Dengan kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, manusia segera menunjukkan bakat besar mereka dalam banyak aspek. Dalam sekejap mata, non-manusia secara mengejutkan menemukan musuh lokal, bahkan sebelum mereka terbangun dari kebahagiaan menaklukkan dunia baru. Musuh lokal ini adalah aliansi asli klan manusia, dan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada hewan-hewan kuat itu. Aliansi umat manusia muncul tepat di depan makhluk non-manusia itu, tiba-tiba seperti rumput liar yang tumbuh pesat itu. Api liar mungkin membakar padang rumput, tetapi saat angin musim semi akan bertiup, rumput akan tumbuh kembali. Tidak seperti makhluk kuat yang tidak mudah berkembang biak, umat manusia mewarisi kesuburan dari garis keturunan Pangu dan berada di bawah perlindungan dao besar dunia Pangu. Kecepatan reproduksi umat manusia sangat tinggi. Hal yang paling menakutkan bukanlah musuh yang sangat kuat. Sebaliknya, itu akan menjadi sekelompok musuh yang tidak akan pernah bisa dibunuh. Ketika satu membunuh musuh, 10 lagi tiba-tiba muncul. Dan ketika Anda membunuh 10 musuh, 1000 lagi, 10.000 lagi sudah bangkit. Itu adalah mimpi buruk yang nyata. Perang jangka panjang terjadi satu demi satu antara umat manusia dan non-manusia. Pada saat itu, umat manusia sudah tumbuh jauh lebih kuat. Setidaknya, pasukan non-manusia yang datang ke dunia Pangu sebagai angkatan pertama menderita kekalahan total. Tanpa daya, pasukan non-manusia yang dikalahkan memanggil makhluk yang sangat kuat, yang jauh lebih kuat daripada manusia terkuat saat itu, dari dunia mereka sendiri untuk membantu. Lalu, Kaisar Wa meluncurkan gerakannya, kata Guangcheng sambil menghela napas panjang. Manusia memanggilnya Kaisar Wa, tetapi makhluk purba yang kuat, terutama dewa-dewa ilahi di surga, memanggilnya Roh Wa. Kaisar Wa atau Roh Wa, makhluk yang sangat kuat ini,
yang terbangun dari tidur nyenyak, melihat bahwa manusia diperbudak, dipelihara dan dibantai. Oleh karena itu, dia dengan mengamuk meluncurkan gerakannya dan bertarung sengit melawan makhluk non-manusia yang kuat itu. Ji Hao terpesona saat mendengarkan Guang Cheng. Dari Guang Cheng, dia mendengar cerita magis tentang makhluk purba kuat kelas atas itu. Meskipun itu hanya pernyataan verbal, Ji Hao merasa seperti tercerahkan secara tiba-tiba. Tubuhnya sekarang basah kuyup oleh keringat, dan entah bagaimana, dia jatuh ke dalam keadaan magis. Guang Cheng mungkin bosan dengan kehidupan soliter di daerah pegunungan. Oleh karena itu, dia sekarang memiliki suasana hati yang bagus saat Ji Hao muncul. Dengan penuh semangat dan jelas, dia memberitahu Ji Hao tentang perang besar antara roh Hua dan makhluk non-manusia yang kuat. Kaisar Hua, dia luar biasa. Kaisar Wu, Kaisar Xi, Donggong dan Simu, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka berempat adalah pelindung seluruh dunia Pangu. Mata Guang Cheng berbinar terang saat dia meningkatkan kekuatannya yang dibawa ke jari-jarinya tanpa sadar, bahkan menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya pada cangkir teh kayu di tangannya. Namun, dalam sekejap mata, aliran kekuatan pendingin melingkar di sekitar jarinya dan memperbaiki cangkir teh itu dengan sempurna. Tunggu, apa maksudmu dengan pelindung dunia Pangu? Ji Hao langsung memahami kata sensitif. Terutama bahwa ruang spiritual Ji Hao sedikit bergetar ketika dia mendengar itu, saat bola kabut besar bergetar dan pria misterius itu melintas. Topik yang bahkan bisa mengejutkan pria misterius itu, Ji Hao pasti akan sampai ke dasarnya. Oleh karena itu, dia membuang pertanyaan itu. Guang Cheng menyesap teh, menyipitkan matanya, merenung sejenak lalu memberitahu Ji Hao tentang latar belakang Kaisar Hua. Kaisar Hua dan saudara laki-lakinya, Kaisar Xi, dan Donggong dan Simu, yang merupakan dua makhluk kuat berusia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka berempat adalah pelindung dunia Pangu. Meskipun mereka berempat tidak pernah memberikan penjelasan apapun tentang ini, menurut informasi yang diberikan oleh Yu Yu dan kedua saudara laki-lakinya dan ditambahkan dengan tebakannya yang dibuat dengan kekuatan takdir dan semua informasi lainnya, Guang Cheng dapat mengatakan ini dengan pasti. Kekacauan tidak terbatas, dengan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya hidup di dalamnya. Makhluk-makhluk kuat ini memiliki bentuk yang berbeda. Beberapa memiliki tubuh seperti manusia dan kepala seperti ular, beberapa memiliki kepala seperti binatang buas dan tubuh seperti manusia, beberapa memiliki sayap di punggung, beberapa tubuh mereka terbungkus api, beberapa hanyalah bola api, aliran cahaya, suara atau aroma. Bagi beberapa makhluk yang lebih misterius, seseorang bahkan mungkin mimpi yang bertahan selamanya, atau hanya nama mistis. Orang tidak bisa menggambarkan keberadaan mereka dengan bahasa yang sebenarnya. Di antara ini, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, satu jenis makhluk sangat beruntung. Masing-masing dari mereka lahir dalam kekacauan asli, bersama dengan bentuk awal dunia. Secara alami, makhluk-makhluk ini dapat mematahkan kekacauan, menciptakan kekuatan alam, dan bahkan menciptakan dunia yang mandiri dan menghasilkan semua jenis makhluk. Kekacauan asli dipenuhi dengan bahaya. Segala macam bahaya yang tidak terduga dapat dengan mudah membinasakan jiwa mereka dan menghancurkan tubuh mereka. Namun, begitu makhluk-makhluk kuat ini menciptakan dunia, keberuntungan besar akan turun ke atas mereka, bersama dengan kekuatan imbalan alam yang tak ada habisnya untuk melindungi mereka. Mereka akan seperti ikan kecil yang berenang di lautan luas yang tiba-tiba menemukan terumbu karang yang kokoh. Di terumbu karang, ikan membangun rumah untuk dirinya sendiri, dan sejak itu, rumahnya dapat melindungi ikan dari bencana alam dan serangan yang diluncurkan oleh musuh. Selain itu, dunia yang diciptakan oleh makhluk-makhluk kuat ini akan terus berubah dan tumbuh di bawah keinginan mereka. Dunia yang matang dan kuat dapat dilihat sebagai benteng pertempuran terkokoh. Tidak peduli berapa banyak musuh yang datang, pemilik dunia tidak akan dirugikan, bahkan tidak sedikit pun. Namun demikian, terlepas dari kenyataan bahwa menciptakan dunia dapat membawa manfaat yang tak ada habisnya, itu juga sangat berisiko, dan dapat menghasilkan kekuatan tandingan yang mematikan. Bagi banyak dari makhluk kuat ini, meskipun mereka dilahirkan dengan bentuk awal dunia dan berbagi asal-usul yang sama, namun kebanyakan dari mereka jatuh dalam kekacauan sebelum mereka cukup dewasa untuk benar-benar dapat menciptakan dunia mereka. Beberapa orang yang beruntung berhasil menciptakan dunia mereka,
tetapi kekuatan balik yang dihasilkan ketika chaos hancur terlalu ganas. Saat dunia mereka diciptakan, makhluk-makhluk kuat ini juga dibunuh oleh kekuatan balasan. Jumlah makhluk yang jatuh dengan buruk ini cukup besar. Beberapa dari mereka berhasil menciptakan dunia dan menahan kekuatan balik yang menakutkan. Namun demikian, mereka kelelahan. Dunia yang baru diciptakan belum dapat memberikan perlindungan apapun kepada pemiliknya, mereka juga tidak dapat mengisi kembali kekuatan pemiliknya. Mengambil kesempatan ini, makhluk ganas yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dunia baru ini dalam kelompok dari kekacauan luar, membunuh makhluk dunia ini bersama-sama, dan kemudian menduduki dunia mereka. Untuk alasan di atas, sebelum Pangu menciptakan dunia, dia meminta sahabatnya untuk datang membantu dan melindunginya dari kemungkinan bahaya. Seperti yang dia harapkan, Pangu kelelahan setelah dunia diciptakan. 3.000 makhluk chaos misterius dan ganas melancarkan serangan bersama, mencoba melahap tubuh Pangu dan menduduki dunia baru ini. Pangu tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, Kaisar Wa, Kaisar Si, Donggong dan Simu bergandengan tangan dan memulai perang jangka panjang melawan makhluk chaos itu. Akhirnya, keempat pelindung terluka parah sementara lebih dari 90% dari 3.000 makhluk chaos jatuh, sementara sisanya melarikan diri dengan luka-luka. 3.000 makhluk chaos dikalahkan dan telah melarikan diri, tetapi Pangu masih terpengaruh oleh perang yang menakutkan dan berlangsung lama ini. Tubuh fisiknya runtuh dan roh primordialnya terbelah. Kekuatan penciptaan yang luar biasa meledak dari tubuhnya, menghasilkan semua makhluk di dunia Pangu. Banyak makhluk kuat di dunia Pangu dihasilkan oleh darah roh Pangu dan kekuatan penciptaan aslinya, dicampur dengan beberapa potongan tubuh dan darah roh dari makhluk chaos itu. Oleh karena itu, makhluk kuat ini selalu memiliki niat jahat terhadap makhluk dunia Pangu lainnya, melihat orang-orang dunia Pangu lainnya sebagai musuh mereka. Pangu jatuh. Sebelum dia jatuh, dia meminta Kaisar Wa dan 3 pelindung lainnya untuk menjaga dunia Pangu. Sebagai imbalannya, keempat pelindung dapat memperoleh kekuatan yang luar biasa besar dan beberapa hak khusus dari dunia Pangu. Namun demikian, keempat pelindung terluka parah dalam perang besar yang panjang itu. Oleh karena itu, setelah perang, mereka semua tertidur lelap untuk menyembuhkan dan mengolah diri mereka sendiri. Ketika non-manusia menyerbu dunia Pangu, kekuatan yang kuat dan aneh mengganggu keempat pelindung. Kaisar Wa bangun pertama dan memulai perang yang mengguncang bumi melawan musuh. Sementara Kaisar Wa bertarung melawan musuh, Kaisar Si mengubah dirinya menjadi generasi pertama Kaisar Manusia, mengumpulkan kekuatan semua klan manusia, dan menyalakan obor pertama peradaban umat manusia. Oleh karena itu, Kaisar Si dikenal sebagai kaisar peringkat pertama di antara 3 kaisar manusia kuno legendaris. Kaisar Wa dan Kaisar Si melawan musuh sambil mengelola umat manusia. Mereka juga memaksa jenis naga dan phoenix untuk menandatangani perjanjian abadi untuk memperkuat umat manusia. Sementara itu, Donggong dan Simu menemukan Yuyu dan kedua saudara laki-lakinya dan memohon kepada mereka untuk datang membantu murid-murid mereka. Untuk itu, Donggeng dan Simu berhutang besar kepada mereka. Setelah itu, Guangcheng mengikuti sifunya, dan memulai perang brutal yang menghancurkan langit melawan non-manusia di daerah Liangzhou, dan pada saat itu, aliansi asli klan manusia baru saja didirikan secara kasar. Apa hasil perang? Tanya Ji Hao dengan rasa ingin tahu. Kami tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi non-umat manusia juga tidak mendapatkan banyak keuntungan. Kaisar Si menghilang, kemudian pasukan kelas atas di kedua belah pihak berhenti bertempur secara bersamaan. Setelah itu, konflik antara umat manusia dan non-manusia tidak pernah berakhir, sampai saat ini, kata Guangcheng sambil menghela napas panjang. Hilang, bagaimana itu mungkin? Ji Hao memandang Guangcheng dan bertanya, karena dia tidak bisa mempercayainya. Belum lagi Kaisar Wa dan 3 pelindung lainnya, Ji Hao bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Yuyu dan kedua saudara laki-lakinya. Belum lama ini, Guangcheng melemparkan sihir guntur yang sangat kuat ketika dia menyelamatkan Ji Hao. Petir yang dilepaskan olehnya menempel lurus di 12 gunung terapung yang tingginya ribuan meter dan radius ribuan meter, dan masing-masing gunung ini memiliki lebih dari 1 juta prajurit non-manusia yang ditempatkan di atasnya. Dalam hal efektivitas belaka, sihir guntur Guangcheng pasti melampaui kekuatan penyihir ilahi,
karena bahkan 100 penyihir ilahi tidak mungkin dapat merobohkan pegunungan terapung itu dalam waktu singkat, bahkan tidak dengan bergandengan tangan. Namun, di bawah sihir guntur Guangcheng, formasi pertahanan besar, yang dibentuk oleh 12 gunung terapung dihancurkan dengan satu gerakan. Tingkat kultivasi yang luar biasa, kekuatan yang begitu besar dan sihir destruktif dengan efek yang begitu menakjubkan hanya disampaikan oleh Guangcheng sendiri. Belum lagi orang lain, di hati Ji Hao, saudara laki-lakinya Po dan saudara perempuannya Guiling, yang keduanya adalah murid Yu Yu, seharusnya lebih kuat daripada Guangcheng. Namun demikian, begitu banyak makhluk yang benar-benar kuat bergandengan tangan untuk bertarung, tetapi masih kalah dari non-manusia. Apakah ini mungkin? Omong-omong, itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Guangcheng menghela nafas perlahan dan terus bercerita. Dalam perang itu, tidak hanya 4 pelindung yang meluncurkan gerakan mereka, Yu Yu dan ketiga saudara laki-lakinya juga telah bertarung, ditambah dengan Netherworld Priest, Priest Hua dan saudaranya, Priest Green, dan banyak makhluk kuat yang telah tinggal di dunia Pangu dengan profil rendah. Namun, di antara semua makhluk kuat ini, orang-orang yang dapat dihitung sebagai kekuatan utama mutlak adalah kelompok Dewa Ilahi kuno. Jumlah Dewa Ilahi kuno sangat banyak, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan besar dan kemampuan luar biasa. Belum lagi yang lain, Dewa Hijau dari Timur, yang dikenal sebagai Kaisar Hijau, Dewa Air dari Utara, dikenal sebagai Kaisar Hitam, Dewa Emas dari Barat, dikenal sebagai Kaisar Putih, Dewa Api dari Selatan, dikenal sebagai Kaisar Merah, Dewa Bumi dari Midland, yang dikenal sebagai Kaisar Kuning, dan kelompok besar dewa tingkat rendah di bawah komando mereka, yang masing-masing mendominasi sebidang tanah. Hanya kekuatan besar ini benar-benar menakutkan. Dewa ilahi kuno sangat kuat. Oleh karena itu, mereka biasanya bertempur di medan pertempuran melawan non-umat manusia. Karena keberanian, misteri, dan kekuatan mereka, banyak klan manusia menyembah mereka. Saat itu, manusia hidup bersama dan berjuang berdampingan dengan jenis Tuhan, dan manusia secara khusus menghormati jenis Tuhan. Tapi lambat laun, segalanya berubah. Tidak ada yang tahu nama makhluk kuat itu. Suatu ketika, klan manusia berskala besar dikepung oleh pasukan non-manusia, dan makhluk kuat datang untuk membantu. Setelah pertarungan yang sangat kejam, makhluk kuat itu membantai lebih dari 100.000 prajurit non-manusia dan menyelamatkan klan manusia itu. Manusia purba sederhana dan jujur, dan saat itu, peradaban manusia masih baru. Orang-orang itu tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dipersembahkan kepada penyelamat mereka untuk mengungkapkan rasa syukur mereka. Oleh karena itu, mereka membangun sebuah mezbah dan menyembah makhluk yang kuat itu bersama dengan jiwa leluhur mereka. Masalahnya terjadi ketika Tuhan disembah oleh manusia-manusia itu. Makhluk kuat itu tiba-tiba menemukan bahwa sejak klan manusia mulai menyembahnya, pikirannya menjadi jauh lebih jernih, dan beberapa masalah sulit yang biasanya tidak dapat dia selesaikan dalam kultivasi sehari-harinya sekarang dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari. Tidak hanya itu, dia sekarang bisa menyerap kekuatan alam pada tingkat yang jauh lebih tinggi, dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang dao alam yang agung dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Sebuah klan manusia dengan populasi 1 juta memujanya, yang meningkatkan efisiensi kultivasinya sekitar 50%. Saat dia mengetahui hal ini, makhluk kuat ini mulai dengan sengaja membantu dan menyelamatkan klan manusia. Akibatnya, semakin banyak klan manusia membangun altar untuknya dan memujanya. Efisiensi kultivasinya meningkat dengan sangat cepat, dengan cepat mencapai 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Karena apa yang telah dilakukan makhluk kuat ini, rahasia utama keberuntungan manusia akhirnya terungkap. Orang-orang yang mengubah sikap mereka adalah dewa-dewa ilahi kuno itu. Guangcheng samar-samar menjelaskan ini dengan kalimat pendek. Secara keseluruhan, semua makhluk kuat kelas atas di pihak manusia tidak puas. Menghadapi makhluk non-manusia yang kuat, aliansi kuat ini, yang tidak lagi bersatu, agak sulit untuk dipertahankan. Selain itu, saat itu, Yu Yu dan 2 saudara laki-lakinya, Priest Hua, Priest Green dan Netherworld Priest, semuanya jauh lebih kuat dari sekarang, ditambah dengan beberapa masalah kusut di antara satu sama lain. Ketika menghadapi makhluk kuat non-manusia, kemampuan mereka hampir tidak setara dengan ambisi mereka, dan ini tidak bisa dihindari. Dalam satu kata, secara teknis,
umat manusia kalah dalam perang itu. Namun demikian, Kaisar Wa dan Kaisar Si telah membayar harga yang mahal untuk perang itu. Kaisar Wa melancarkan serangan pamungkas dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri dan melukai makhluk kuat non-umat manusia itu, sementara Kaisar Si menghilang dari dunia. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tahu kemana dia pergi. Makhluk kuat non-manusia juga menderita kerugian besar, sehingga mereka tidak lagi memiliki energi untuk terus menaklukkan dunia Pangu. Namun, surga kuno menderita kerugian paling parah. Untuk segala macam alasan, surga kuno, yang pernah mendominasi, dihancurkan oleh pasukan non-manusia. Dewa ilahi kuno jatuh satu demi satu, dan akhirnya, hanya keluarga Zurong dari Gurun Selatan, keluarga Gonggong dari Gurun Utara dan beberapa keluarga kecil jenis dewa yang ditolak yang selamat. Sejak itu, saya tinggal di tempat ini, mengawasi kota Liangzhu di bawah perintah Sifu saya, kata Guang Cheng sambil menghela nafas panjang lagi. Kekuatan keberuntungan. Ji Hao menyipitkan matanya. Dia memikirkan beberapa waktu yang lalu, kembali ke wilayah Gunung Yao, dia membebaskan budak-budak itu dan mengubah mereka menjadi anggota klannya. Orang-orang yang bersyukur itu menyembahnya yang memberinya kekuatan iman. Kekuatan iman itu sangat meningkatkan pemahaman Ji Hao tentang dao alam yang agung, dan juga meningkatkan efisiensi kultivasinya. Ji Hao percaya bahwa dia adalah orang yang berbakat, jika tidak, mengapa Yu Yu menganggapnya sebagai murid. Tetapi bahkan jika dia sangat kuat, kecepatan peningkatannya terlalu cepat, berdasarkan latar belakangnya. Belum lagi fakta bahwa dia sangat beruntung. Misalnya, cermin ilahi Pansi dan tombak 9 matahari adalah harta besar yang bahkan tidak bisa dilihat orang biasa secara normal. Tapi, Ji Hao mencapai keduanya dengan sangat mudah. Keberuntungan umat manusia tidak sesederhana yang kamu kira, kata Guang Cheng sambil tersenyum menatap Ji Hao. Oleh karena itu, semua jenis makhluk kuat memperhatikan umat manusia, tetapi untuk beberapa alasan yang rumit, mereka hanya bisa diam-diam membuat beberapa rencana. Tapi, tidak ada dari mereka yang berani membicarakan hal-hal itu di depan umum. Bagaimanapun, Kaisar Wa tidak mudah dihadapi, dan Donggong dan Simu juga bukan sepasang orang tua yang baik. Guang Cheng kemudian dengan hati-hati menghitung semua makhluk kuat yang telah bergabung dalam perang itu. Setelah perang, Kaisar Wa tertidur lelap sekali lagi dan jarang muncul di dunia. Donggong dan Simu telah menjalani kehidupan bebas sejak saat itu, dan orang biasa bahkan tidak dapat menemukan mereka, mereka juga tidak akan muncul di depan umum terlalu sering. Adapun umat manusia, sejak perang itu berakhir, beberapa perubahan tersembunyi diam-diam terjadi. Misalnya, beberapa informasi mengenai Yu Yu, Pendeta Hua dan Pendeta Hijau mulai secara bertahap menghilang dari catatan sejarah yang disimpan oleh umat manusia, beberapa catatan rahasia mengenai surga kuno juga menghilang. Kaisar Xuanyuan mengunjungi Guang Cheng untuk mempelajari keajaiban abadi, yang merupakan terakhir kalinya bagi para pemimpin manusia untuk melakukan kontak dengan para pembudidaya kuat yang biasanya keluar dari semua jenis urusan duniawi. Setelah Kaisar Xuanyuan, meskipun umat manusia telah menghadapi serangan besar-besaran yang diluncurkan oleh non-manusia berkali-kali, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, kecuali bergandengan tangan dengan keluarga Gonggong, keluarga Zurong, jenis naga dan tipe Phoenix, umat manusia tidak pernah meminta bantuan para pembudidaya kuat misterius itu lagi. Sampai saat ini, bahkan pemimpin manusia inti seperti Kaisar Sun dan Si Wenming hanya tahu sangat sedikit tentang makhluk kuat seperti Yu Yu, karena mereka hanya dapat menemukan beberapa jejak yang tidak lengkap tentang makhluk kuat ini dari catatan lama yang rusak. Karena itu, Ji Hao, adik laki-lakiku, sekarang, para tetua sekte kami sangat menghargai Anda, kata Guang Cheng sambil menatap Ji Hao dengan senyum hangat tipis. Saudaraku, aku akan bertemu denganmu. Ji Hao berdiri di atas awan, sambil menyeringai mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Guang Cheng. Ji Hao dengan tulus menghormati Guang Cheng, bukan hanya karena ketenarannya, tetapi juga karena fakta bahwa dia telah tinggal di tempat ini sendirian, untuk mengawasi makhluk non-manusia di kota Liangzhu, selama bertahun-tahun. Umat manusia telah menghancurkan semua catatan tentang Guang Cheng. Sekarang, mungkin bahkan Kaisar Sun tidak dapat mengingat apakah Kaisar Xuanyuan benar-benar mengunjungi Guang Cheng untuk mempelajari keajaiban keabadian.
Umat manusia semua telah melupakan apa yang telah dilakukan para pembudidaya yang kuat dan misterius ini, dan masih telah dilakukan untuk mereka. Namun, Pendeta Guangcheng tinggal di daerah pegunungan liar ini selama bertahun-tahun sendirian, yang membuatnya menjadi orang hebat di hati Ji Hao. Guangcheng berdiri di dekat pintu masuk daerah pegunungan, melambaikan tangannya ke arah Ji Hao. Adik laki-laki Ji Hao, kamu tahu di mana aku tinggal dan kamu tahu bagaimana datang ke tempatku yang liar ini. Datang saja untuk berkunjung jika Anda punya waktu. Aku tidak punya apa-apa yang baik untuk mentraktirmu, tapi kamu bisa minum teh dan buah di sini sebanyak yang kamu suka. Guangcheng tertawa keras. Ji Hao juga menanggapi dengan tawa keras. Kemudian, dia mengendalikan awan dan naik ke langit yang lebih tinggi, terbang cepat menuju tempat pertemuan yang dia setujui dengan Si Wenming dan yang lainnya. Sihir terbang yang mengendalikan awan yang telah dilemparkan Ji Hao sekarang diajarkan oleh Pendeta Guangcheng dalam suasana hati yang baik. Dibandingkan dengan sihir terbang ringan Ji Hao yang mengalir, sihir terbang yang mengendalikan awan ini tampaknya tidak jauh lebih baik, karena berdasarkan level Ji Hao saat ini, kecepatan terbang yang dapat disampaikan oleh kedua jenis sihir terbang ini serupa. Sihir terbang ringan Ji Hao yang mengalir bahkan sedikit lebih cepat. Namun, sihir terbang ringan Ji Hao yang mengalir sangat mempesona. Saat dia melemparkan sihir itu, aliran cahaya keemasan yang menusuk mata akan melintas di seluruh langit. Meskipun kecepatannya akan sangat cepat, orang-orang dengan penglihatan yang bagus masih bisa menemukannya dari ratusan ribu mil jauhnya. Kecepatan terbang Guangcheng yang mengendalikan awan tidak dapat menghasilkan apa-apa selain awan biasa saat dilemparkan. Awan melayang bebas di sepanjang angin, diam-diam tanpa menyebabkan pemandangan abnormal. Selain itu, awan dapat menyembunyikan getaran daya yang dilepaskan dari pengontrolnya. Dalam hal ini, seluruh awan juga dapat berfungsi sebagai formasi sihir penyembunyian skala kecil. Menginjak awan untuk terbang dan menyanyikan lagu sambil menghadapi angin kencang, beginilah seharusnya bebas pembudidaya. Menginjak awan dan terbang lebih dari 1000 mil, Ji Hao tidak bisa menahan perasaan sangat terkejut. Sihir terbang Guangcheng yang mengendalikan awan memang luar biasa, terutama dalam situasi saat ini, karena Ji Hao sedang diburu oleh makhluk non-manusia dari seluruh kota Liangzhou. Kecepatan terbang yang mengendalikan awan ini sekarang jauh lebih aman daripada sihir terbang ringannya yang mengalir. Berdiri di atas awan, Ji Hao mengeluarkan gulungan giok ungu. Gulungan giok ungu samar telah bersinar dengan cahaya yang indah, dengan 4 karakter emas yang samar-samar terlihat di tengahnya, sihir guntur oleh Qing Wei. Kakak kedua Yuyu menamakan dirinya sebagai pendeta Qing Wei, dan sihir guntur oleh Qing Wei adalah sihir guntur yang diciptakan olehnya. Hanya murid-muridnya yang bisa mempelajari sihir guntur ini darinya. Guangcheng menghancurkan 12 gunung terapung tanpa apa-apa selain sihir guntur yang tercatat dalam gulungan ini, sihir guntur oleh Qing Wei. Ji Hao mengirim seutas kekuatan spiritual ke dalam gulungan batu giok. Seketika, gulungan itu berubah menjadi bola samar kabut ungu, mengebor ke tempat di antara alis Ji Hao. Segera, sihir guntur yang terperinci dan disertakan tercetak di tubuh Ji Hao. Simbol mantra guntur ungu yang tak terhitung jumlahnya dan simbol mantra guntur yang dihasilkan oleh sihir guntur yang dipelajari Ji Hao dari kitab suci Yu Yu saling menarik. Simbol-simbol mantra itu dengan cepat naik berpasangan, mulai berputar dan melayang di ruang spiritual Ji Hao. Merenung sejenak, Ji Hao menemukan perbedaan besar antara kedua jenis sihir guntur ini. Sihir guntur Yu Yu lebih ganas dan cepat, seperti kapak raksasa yang dipegang di tangan dewa ilahi kuno, setiap serangan sengit dan cepat. Di sisi lain, sihir guntur yang direkam dalam sihir guntur oleh Qing Wei disempurnakan dan didetailkan. Itu lebih memperhatikan pelapisan kekuatan, seperti membangun tanggul di daerah lembah. Setelah tanggul dibuka, air yang menumpuk akan mengaum, menyebabkan kekuatan yang sangat kuat yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia dalam sekejap. Membandingkan kedua jenis sihir guntur ini, sihir guntur Yumu langsung dan dapat diubah, itu bisa meledak pada satu saat di bawah kehendak Kastor, dan merupakan yang terbaik untuk pertarungan antara Kastor sihir. Sihir guntur di sihir guntur oleh Qing Wei sangat kuat dan sangat efektif, jika menggunakannya dalam pertarungan antar Kastor sihir, itu mungkin tampak sedikit kaku. Oleh karena itu, lebih baik digunakan sebagai jurus pamungkas. Dalam pertempuran skala kecil,
sihir guntur Qing Wei pasti agak tidak fleksibel, tetapi jika seseorang membiarkannya mengumpulkan kekuatan yang cukup kemudian meledakkan kekuatan dengan semua kekuatan spiritualnya, efeknya akan sangat besar. Dibandingkan dengan efek menakjubkan ini, sihir guntur Yuyu sedikit lebih lemah. Kedua jenis sihir guntur ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika Jihao bisa menguasai keduanya dan menggunakannya secara saling melengkapi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Diam-diam mempelajari sihir guntur Qing Wei untuk sementara waktu, Jihao menghela napas panjang dan mengingat bagian terakhir dari percakapan yang terjadi antara Guang Cheng dan dirinya sendiri. Sekarang, tidak hanya Yuyu, tetapi dua saudara laki-lakinya, Pendeta Daci dan Pendeta Qing Wei juga telah memperhatikan Jihao. Gaya kultivasi Yuyu dan kedua saudara laki-lakinya memutuskan gaya hidup bebas mereka. Dengan kata lain, mereka agak bangga. Karena umat manusia telah mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan antara pembudidaya misterius ini dan diri mereka sendiri, Yuyu dan ketiga saudara laki-lakinya tidak akan pernah mencari umat manusia dan mencoba menjadi teman mereka lagi. Dibandingkan dengan dua kultivator lain yang sama kuatnya, Yuyu dan kedua saudara laki-lakinya memang berhati tinggi, karena yang pertama tanpa henti dan diam-diam memainkan segala macam trik, menciptakan semua jenis metode baru untuk merekrut murid manusia. Di mata Yuyu dan saudara-saudaranya, hal-hal yang dilakukan oleh keduanya ini hanya rendah hati dan kotor. Mereka sendiri tidak akan pernah cukup tidak tahu malu untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, Yuyu dan saudara-saudaranya hanya mengirim murid mereka untuk berkeliling dunia, mengikuti bimbingan takdir untuk mengambil murid mereka sendiri, tetapi mereka tidak pernah dengan sengaja memperluas sekte mereka. Oleh karena itu, meskipun Po, Guiling, Guang Cheng dan saudara laki-laki dan perempuan Jihao lainnya semuanya telah mengambil beberapa murid, semua murid itu telah mempelajari temperamen yang sama dari sifu mereka. Selama bertahun-tahun kultivasi, murid-murid itu cenderung kurang, seperti manusia, sehingga mereka lebih suka bersembunyi jauh di hutan untuk berkonsentrasi pada kultivasi diri mereka sendiri daripada terlibat dalam urusan duniawi apapun. Mereka akan terus berkultivasi sampai mereka mencapai keabadian, yang merupakan tujuan akhir mereka. Situasi seperti itu dipertahankan sampai Po bertemu dengan Jihao ketika dia bepergian melintasi gurun selatan tanpa tujuan. Po mengira Jihao adalah anak laki-laki yang baik dan jujur dengan hati yang sederhana dari klan Gurun Selatan, dan untuk pembudidaya masa depan yang baik dan berbakat seperti ini, dia mungkin menjadi kutu buku lain yang tidak peduli apa-apa selain kultivasinya sendiri di bawah bimbingan Yuyu. Siapa yang tahu bahwa kualitas bagus seperti kesederhanaan, kejujuran, kebaikan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepribadian Jihao. Jihao tiba-tiba menjadi teman si Wenming, lalu dengan cepat pergi ke kota Puban, bertemu Markis Chong Sisi, dan bahkan Kaisar Sun. Segera, dia bergabung dengan Perang Gunung Chiban, memainkan beberapa trik dan menambahkan dengan bantuan Yuyu, dia benar-benar menjadi Erliao yang baru dipromosikan. Tidak akan begitu mengejutkan jika dia bersama dengan gelar Erliao, tetapi pada kenyataannya, dia memiliki lebih dari 100 juta anggota klan. Setiap hari, tidak hanya Jihao yang bisa mencapai kekuatan iman dan kekuatan keberuntungan dari anggota klan ini, bahkan sekte yang didirikan oleh Yuyu dan kedua saudara laki-lakinya sangat diuntungkan. Guang Cheng dengan jujur memberitahu Jihao bahwa sejak Jihao membangun wilayah Gunung Yao dan wilayah itu mulai tumbuh lebih kuat, efisiensi kultivasi Yuyu, saudara-saudaranya, dan semua murid mereka telah meningkat sebesar 50%. Berdasarkan kekuatan Guang Cheng saat ini, dia dikejutkan oleh efisiensi kultivasinya yang sangat tinggi pada awalnya, karena dia tidak tahu tentang Jihao. Dia hanya berpikir bahwa dia telah membuat dirinya gila dengan berkultivasi terlalu keras. Oleh karena itu, Jihao sekarang telah menarik perhatian Pendeta Daci dan Pendeta Qing Wei. Oleh karena itu, Pendeta Xuandu datang ke kota Gunung Yao untuk mengiriminya semua alat dan harta yang ampuh itu sebelum permainan hidup dan mati dimulai. Oleh karena itu, Pendeta Qing Wei menyuruh Guang Cheng untuk memberi Jihao sihir guntur oleh Qing Wei. Oleh karena itu, Jihao sekarang adalah murid yang paling berharga dari ketiga pendeta tua itu, dan siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Jihao akan sangat menyesalinya. Oleh karena itu, Jihao sekarang cukup bersemangat,
dan dia benar-benar ingin menemukan orang yang tidak dia sukai dan memulai konflik melawan orang malang itu. Menginjak awan, Ji Hao bisa menempuh jarak 1000 mil dalam 1 saat. Saat terbang ke selatan, Ji Hao menemukan pasukan non-manusia yang tak terhitung jumlahnya terbang di seluruh langit seperti lalat tanpa kepala, sementara gunung dan kastil terapung berukuran berbeda menukik dari satu sisi ke sisi lain, lalu menukik kembali. Ji Hao bahkan tidak tahu apa yang dicari makhluk non-manusia itu. Sihir terbang pengontrol awan yang diajarkan oleh Guang Cheng memang luar biasa. Ada banyak kali ketika Ji Hao hampir menyapu prajurit non-manusia itu, tetapi tidak ada dari mereka yang menemukannya. Dengan demikian dia terbang dengan selamat sejauh 1.000.000 mil dan tiba di hutan pinus yang gelap. Jejak besar orang masih dapat ditemukan di hutan lebat. Jejak-jejak ini ditutupi dengan hati-hati, tetapi masih tidak berhasil bersembunyi dari mata tajam Ji Hao, karena Ji Hao tahu apa yang terjadi di sini. Formasi sihir teleportasi yang diatur di tempat ini telah dibongkar, tetapi banyak jejak yang ditinggalkan oleh kristal ajaib yang terbakar masih tersisa di daerah sekitarnya. Tanah dibakar menjadi glasir. Beberapa orang buru-buru menggali lubang yang dalam dan mengubur tanah yang meleleh tepat di tempat. Getaran kekuatan luar angkasa yang samar dan sedikit tertinggal di udara. Ji Hao menggerakkan hidungnya dan mengangguk dengan puas. Di hutan ini, berkoordinasi dengan Ji Hao, Si Wenming membangun formasi sihir teleportasi lainnya, dan para tahanan yang dia selamatkan dari kastil hiu hitam telah dikirim pergi melalui formasi sihir teleportasi kedua. Bergerak maju, Ji Hao tiba di beberapa tempat pertemuan lainnya. Semua tempat ini kosong sekarang, dan semua jejak ditutupi dengan hati-hati. Jarak dari kastil hiu hitam ke beberapa tempat ini dihubungkan oleh beberapa tempat pertemuan ini, terus mengirim orang-orang keluarga di itu pergi melalui banyak formasi sihir teleportasi. Ji Hao mengendurkan sarafnya yang tegang. Dia menemukan puluhan tempat pertemuan berturut-turut dan tidak menemukan yang salah. Akhirnya, dia meningkatkan kecepatan awannya dan terbang ke selatan dengan kecepatan tertingginya, dengan selamat tiba di Gunung Chiban. Banyak orang telah berkumpul di base camp aliansi klan manusia yang dibangun sebelum perang Gunung Chiban terakhir. Sekelompok besar prajurit elit di bawah komando langsung Si Wenming menjaga pegunungan di sekitarnya sementara ratusan prajurit negara Longbo berbentuk besar berdiri di puncak gunung dengan tongkat besar di tangan mereka. Mereka menatap tajam orang-orang keluarga Di yang berteriak keras di kamp dengan sepasang mata raksasa mereka. Hanya karena mereka ketakutan oleh para prajurit Longbo Country yang sangat besar dan tampak menakutkan itu, keluarga Di yang berteriak ini tidak melakukan kesalahan. Jika tidak, karena Ji Hao telah mempersenjatai orang-orang keluarga Di itu dengan perlengkapan berkualitas tinggi, jika hampir 100.000 bangsawan elit klan Yu ini benar-benar membuat keributan, masalahnya akan agak sulit untuk dipecahkan. Awan Ji Hao turun langsung dari udara, dan bahkan para prajurit yang menjaga gunungan di sekitarnya tidak menemukannya, membiarkan awan mendarat tepat di depan gerbang pangkalan. Menghilangkan awan, Ji Hao mengejutkan beberapa komandan prajurit yang menjaga gerbang. Beberapa komandan prajurit itu bahkan melompat kaget saat Ji Hao tiba-tiba menunjukkan sosoknya. Ji Hao melambaikan tangannya dan para komandan prajurit ini mengenalinya, dengan paksa menelan jeritan yang akan meledak dari tenggorokan mereka. Mereka dengan bingung memandang Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki, bertanya-tanya bagaimana dia muncul begitu tiba-tiba. Berdiri di depan gerbang, Ji Hao dengan hati-hati mendengarkan banyak orang yang berdebat keras di pangkalan. Suara Si Wenming yang kuat dan bergema bahkan membuat tanah sedikit bergetar saat dia berkata dengan nada tak berdaya yang samar-samar, "Orang-orang, jangan panik, jangan khawatir. Kita bisa berdiskusi. Earl Yao beruntung dan kuat, bagaimana mungkin dia bisa mati di kota Liangzhu?" Feng Qinxin berteriak dengan suara keperakan bernada tinggi, "Aku tidak peduli. Orang tua bernama Gulo ini, dia harus menjadi bagian dari jenis Phoenix kita. Tidak hanya dia, semua orang klan Xiu harus menjadi milik tipe Phoenix kita." Seiring dengan suaranya, Ji Hao juga bisa mendengarnya melompat ke tanah. Aoli terdengar lebih sombong dari hari-hari biasa saat dia berkata dengan sembarangan, "Adapun Ji Hao, saya pikir dia ditakdirkan. Oleh karena itu, untuk apa yang dia berhutang kepada kami, Anda harus membayarnya kembali dengan orang-orang ini." Sambil mendecakkan lidahnya, Aoli melanjutkan,
Saya setuju dengan burung phoenix kecil, orang-orang klan Xiu ini harus menjadi bagian dari jenis naga kita. Siapapun yang tidak setuju denganku bisa berbicara dengan tinjuku dulu. Bersin berat kemudian terdengar, setelah itu, Aoli melanjutkan dengan bangga, kecuali monster bermata 5 ini, saya juga menginginkan gadis-gadis klan Yu itu. Orang-orang klan Yu itu tidak berguna, bahkan tidak bisa dimakan. Jadi siapapun yang menyukainya, ambil saja. Kamu harus memahami ini, kalian orang barbar bodoh, aku adalah pemimpin keluarga Di. Kami memiliki darah mulia keluarga Di yang mengalir di tubuh kami. Keluarga kami memiliki sejarah panjang dan terhormat. Kami mulia, dan nenek moyang kami telah menempati dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dian Tuo terdengar lebih bangga dan lebih sombong daripada Aoli. Getaran kekuatan spiritual yang gelap dan berat yang mengandung aroma darah yang kental menyebar dari pangkalan. Selanjutnya, suara Dian Tuo ditambahkan dengan keganasan saat dia melanjutkan, seekor ular bertanduk kecil dan seekor burung kecil, kalian makhluk barbar yang rendah hati dan bodoh, menurutmu apa orang-orang keluarga Di kami yang mulia? Dengan satu tangan, aku bisa dengan mudah mengambil nyawamu. Aoli dan Feng Qinxin berteriak secara bersamaan setelah mendengar ini. Diam, Anda tidak lain adalah sekelompok anjing tunawisma sekarang. Beraninya kamu berbicara dengan kami seperti itu. Makhluk barbar bodoh, ambil kembali harga murahanmu dan berlutut di depan orang-orang keluarga Di kita yang mulia. Berlututlah saja, jilat sepatu bot kami dan mohon kami untuk memberimu kehormatan menjadi budak kami. Suara Dian Tuo, Di Luolang, dan tetua keluarga Di lainnya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah, semakin kuat. Orang-orang, tenanglah, bicaralah dengan damai. Suara kuat Si Wenming bergema lagi di pangkalan. Si Wenming, itu tidak ada hubungannya denganmu. Teriak Aoli, Feng Qinxin dan Dian Tuo bersama-sama, kami menghormatimu, tapi, itu tidak berarti kami harus mendengarkan perintahmu. Sisi saja, ini tidak ada hubungannya denganmu. Si Wenming terbatuk keras. Segera, suara Huaxu Lai dan Lai Mountain Kang juga bisa terdengar karena mereka berdua telah bergabung dengan perselisihan tiga sisi ini, dan pangkalan tampaknya dilemparkan ke dalam kekacauan yang lebih besar. Ji Hao menggosok tempat di antara alisnya, menyeringai kepada beberapa komandan prajurit di dekat gerbang dan bertanya, apakah Dian Tuo dan tetua keluarga Di lainnya kembali sendiri? Ya Tuhan, orang-orang ini benar-benar pandai melarikan diri. Beberapa komandan prajurit masing-masing tersenyum pahit dan menunjuk ke gerbang pangkalan. Ji Hao terbatuk, lalu membuka matanya yang tegak, melepaskan getaran spiritual yang padat dan berat gunung yang menyebar dengan cara yang tangguh. Tirai pintu yang dibuat khusus yang tergantung di pintu masuk tenda utama di alas, dan terbuat dari 20 lapis kulit badak, tiba-tiba hancur. Kemudian, getaran kekuatan spiritual yang kuat menutup semua orang di tenda. Ji Hao mengeluarkan tongkat moho, menggendong bahunya, lalu berjalan ke tenda. Dia tidak berbicara, dan sebaliknya, menusuk tongkat itu dengan keras ke tanah. Tanah bergetar, saat Dian Tuo, Di Luolang, dan tetua keluarga Di lainnya berhenti secara bersamaan, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Ji Hao dan memanggilnya, Tuan. Si Wenming sedikit mengangkat alisnya, tersenyum sambil secara mengejutkan melirik Dian Tuo dan para tetua itu, yang baru saja berperilaku dengan ketidaksombongan yang tak tertahankan. Aoli dan Feng Qinxin segera memusatkan mata mereka pada staf moho, bahkan memiliki tetesan air liur yang berkilauan menyembur keluar dari sudut mulut mereka. Earl Yao, maukah kamu menjual harta karun ini? Keduanya bertanya dengan satu suara. Bersambung.